Ananto Isworo, begitu orang tuanya memberi nama. Ananta berartikan tanpa batas, dan Iswara memiliki arti penguasa. Lahir di Banyuwangi 45 tahun yang lalu, ayahnya adalah seorang pendakwah bernama Iskak Nuryadin dan ibunya bernama Rusina. Sepak terjang ayahnya lah yang mengilhami Ananto untuk istiqomah di jalan dakwah. Takdir membawa seorang Ananto yang waktu itu telah berkeluarga menempati lahan di Kampung Brajan, tepatnya di Taman Tirto, Kasihan, Bantul. Area yang cukup luas dengan kondisi lingkungan yang belum terkelola dan masyarakatnya yang masih jauh dari agama. Ustadz Ananto di mata masyarakat orangnya baik. Dulu di wilayah Brajan ya belum begitu pesat lah masalah tentang agama. Sekarang setelah Pak Ananto masuk di Brajan itu mulai aktivitas tentang keagamaan di Masjid Al-Muharram, lalu mengajak warga semakin mendekatkan diri kepada Allah. Perkembangan Kampung Brajan sekarang semakin bagus setelah dipimpin Pak Ananto sebagai takmir. Kegiatan di Masjid Al-Muharram itu semakin banyak, Mbak. Salah satunya yaitu sodako sampah. Karena ya itu ada banyak hal yang kita lihat di depan mata, bahkan di rumah kami sendiri ya, orang mabuk juga ada hal-hal yang kok ini jauh sekali dari perilaku agama gitu. Nah, inilah yang kemudian sempat membuat shock, ingin pindah, tetapi justru kemudian kita menemukan satu formulasi, ya jika kamu ingin merubah suatu lingkungan, ya ubah dulu cara pandang kamu terhadap lingkungan itu. Datang ke rumah, taunya kita kan orang kantoran, maka kemudian ada curhat, berkeluh kesah tentang ada banyak putus sekolah, ada kekurangan biaya kesehatan dan sebagainya. Waktu itu ya terus terang saya tidak mampu menolong karena waktu itu status saya, maka yang bisa kami ini tentu keprihatinan, ya penyesalan juga ada karena nggak bisa membantu, tapi kemudian mencoba bagaimana mencari upaya, ikhtiar, usaha solusi untuk bagaimana ini bisa berjalan. Tahun berikutnya kita mulai menawarkan program-program. Waktu itu dimulai dengan anak-anak remaja, orang tua, anak-anak dan sebagainya, sampai akhirnya kita menggerakkan sodako sampah ini sebagai salah satu alternatif untuk mencari sumber dana. 2005 saya baru pindah di Kampung Brajan ini. Memang kondisi lingkungan baik secara kultur masyarakat, kebiasaan itu memang ya ada sisi negatif, artinya banyak hal aktivitas negatif yang itu memang diakui oleh masyarakat, bahwa ya kalau orang Jawa menyebutnya molimo gitu. Itu juga lengkap. Kemudian juga lingkungan secara lingkungan ekologi itu juga banyak sekali sampah yang bertumpukan di lingkungan kita, terutama ketika keprihatinan itu muncul ketika di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kan orang setelah buka puasa ternyata kerdus-kerdus sampah atau sisa nasi itu kan ya kalau dulu kan hanya dibuang ke juglangan, ya kalau orang Jawa nyebutnya juglangan atau lubang tak. Nah, maka kita tidak bisa membantu secara langsung, maka muncullah ide itu bagaimana justru menggerakkan masyarakat sendiri untuk berdaya, untuk saling ta'awun takaful, saling menolong, saling menanggung, dengan cara apa? Mensodakohkan harta yang sesungguhnya bagi mereka mungkin saat itu belum bernilai harta, ya, yaitu sampah. Ananto memberikan arahan yang baik di depan umum, selayaknya ustadz pada umumnya. Namun tak berhenti di situ, ia melakukan aksi nyata yang mampu mengubah keresahan Kampung Brajan. Ketika pertama memang waktu itu satu Ramadan ya, kita spontan melihat sampah kardus bekas makan itu kan banyak sekali. Kemudian kita merasa miris kok bahkan banyak dibuang ke lingkungan sekitar. Maka kemudian kita siapkan satu karung, setelah buka puasa kita minta dimasukkan di sana. Saya sempat menangis dalam hati. Ternyata untuk memulai sesuatu itu harus berjuang keras untuk mengalahkan ego diri sendiri. Dan apalagi kemudian keluarga juga waktu itu kan
Apa harus sampai seperti ini kan gitu untuk menolong orang, menolong lingkungan. Saya bilang ya harus dimulai, harus istiqomah. Karena kalau belum ada bukti, masyarakat akan susah untuk percaya dengan suatu tawaran perubahan yang baru. 2013, ia memulai gerakan. Banyak warga yang kontra dengan diadakannya pemilahan sampah di masjid. Anto yang mengelola, terus itu uangnya kan untuk masyarakat. Jadi masyarakat kembali ke masyarakat, bukan untuk masjid, bukan untuk bank sampah, bukan tabungan. Jadi untuk yatim piatu sama janda yang tidak mampu dan sama orang yang sakit mau disokong obat 500. Target sedekah sampah adalah warga yang membutuhkan, seperti yatim piatu, janda fakir miskin, serta santunan kesehatan. Ya alhamdulillah udah ya dikasih sembako. Nak saya sakit ya dibantu 500 gitu ya saya ketok-ketok kan. Beragam warga, mulai dari kalangan remaja hingga orang tua, mengikuti gerakan sedekah sampah. Kegiatan tersebut diadakan setiap Ahad pertama dan ketiga. Di masjid itu pula, semua kegiatan pemilahan hingga menjual dilakukan. Banyaknya penolakan dari warga membuat Ananto ingin membuktikan jika sampah yang ia kumpulkan juga memiliki nilai yang bermanfaat. Menurut Ananto, ucapan dan perbuatan harus sesuai. Jika ingin memberikan tauladan yang baik, maka harus mencontohkannya secara langsung. Dengan begitu, ia dapat membuktikan jika sampah yang dikumpulkannya memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara nyata. Tak disangka-sangka, gerakan sedekah sampah ini menjadi kebanggaan Kampung Brajan. Banyak tokoh penting dari dalam maupun luar negeri yang berkunjung. Sangat pantang menyerah Ananto tidak terlepas dari dukungan keluarganya. Sementara Ananto berjuang menghadapi reaksi warga, istrinya selalu setia mendampingi dan membantu Ananto untuk mewujudkan mimpinya. Ini memang banyak kendala-kendala ataupun tantangan yang kita hadapi dan ayah sendiri alhamdulillah kuat, sabar dan ikhlas dalam menghadapi kondisi masyarakat yang mungkin banyak yang mendukung ataupun ada yang beberapa yang mungkin bukan tidak mendukung, tapi lebih mungkin kadang berbeda pendapat seperti itu. Tapi kita saling memotivasi dan Bapak sendiri selalu memberi contoh dulu kepada ini ya kita sebagai teladan lah seperti itu untuk selalu kuat. Bersama istrinya pula, Ananto mulai mewujudkan mimpinya. Membangun sekolah merupakan salah satu cita-cita Ananto sejak sebelum lulus dari bangku perguruan tinggi. Dengan bantuan istrinya, pada tahun 2010, Ananto membangun sekolah PAUD Aisyah Surya Melati berwawasan lingkungan. Dengan biaya terbatas dan memanfaatkan kreativitas dari pengelolaan sampah.